Oke, lanjut dua kabar yang cukup manjos. Jadi dunia pertahanan kita Indonesia kini sepertinya sedang bertumbuh pesat nih bos, mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya baru-baru ini adalah kemunculan pasukan pengendali drone tempur Indonesia yang dipamerkan pada ajang DIVEL di momen penutupan Latsarmil Komcat ASN baru-baru ini bos. Nah pertanyaannya, lantas pasukan seperti apakah itu? Seperti apakah kualifikasinya? Setelah ini kita cupas. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah gacor, baru-baru ini delegasi dari 19 negara ternyata telah datang langsung ke industri galangan kapal di Batam bos. Nah loh, ada apa gerangan? Apakah mereka mau ramai-ramai berinvestasi galangan kapal di Batam? Atau mau membeli kapal dari Batam? Atau malah mau bekerja sama MRO kapal perang atau kapal-kapal lainnya di Batam? Penasaran beritanya? Cus, mari kilas, mari kita ulas. Berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas dulu pasukan dengan kemampuan tempur baru bos, yang baru-baru ini dipamerkan oleh Kemhan RI. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Nah, baru-baru ini pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin, dalam sebuah DIVEL atau parade militer yang digelar di momen penutupan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil Komcat ASN di Lanut Halim Perdana Kusuma kemarin, Kemhan RI pun ternyata telah memamerkan pasukan tempur barunya, yakni katanya yang berasal dari 3 matra dengan kemampuan pengendalian drone tempur bos. Tak main-main, dalam DIVEL tersebut narator pun menyampaikan mereka memiliki kemampuan spesifik sebagai pengguna drone, termasuk drone tempur kamikaze. Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait pun juga buka suara nih bos. Menurut beliau, para prajurit tersebut memiliki kemampuan sebagai operator drone dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan teknologi tanpa awak untuk mendukung operasi militer modern. Kemudian selain mengawaki alat utama sistem persenjataan atau alutsista, mereka juga akan bertugas sebagai instruktur dan pelatih untuk meningkatkan kemampuan operasi drone di berbagai satuan TNI. Kemudian, mereka pun disebut juga ternyata bukan satuan baru bos, melainkan mereka adalah personel organik TNI dari 3 matra yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus sistem drone baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, mantap jos nih. Dalam video DIVEL kemarin, barisan pasukan pengendali drone itu pun ternyata tampil yang paling akhir bos, setelah pasukan Korps Pasukan Gerak Cepat atau Kopasga TNI Angkatan Udara. Sayangnya videonya tidak jelas nih. Nah ini dia videonya yang agak putus-putus nih bos. Pasukan yang paling belakang itulah mereka. Dan di zaman modern saat ini, kemunculan pasukan ini pun jelas menunjukkan bahwa TNI telah beradaptasi dengan kemajuan zaman bos, di mana memang medan perang saat ini tak lagi didominasi oleh pasukan-pasukan konvensional, tapi juga mulai didominasi oleh serangan-serangan presisi, salah satunya dari drone-drone tempur ini bos. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut. Jadi ada kabar menarik yang mungkin luput dari perhatian banyak orang nih bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada 3 Juni 2026 kemarin, Kota Batam mendadak jadi tuan rumah sebuah pertemuan yang cukup bergengsi nih. Nah, bukan konser internasional, bukan pula forum ekonomi, melainkan ini adalah kunjungan 22 atas pertahanan dari 19 negara sahabat dalam agenda Defense Attaché Tour 2026 yang diselenggarakan oleh Kemhan RI. Nah, para delegasi ini pun berasal dari berbagai negara bos. Tak main-main, mulai dari Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, Jepang, China, Australia, UEA, Pakistan hingga Maroko. Mereka disambut langsung oleh pelaksana harian Wali Kota Batam yaitu Lee Claudia Chandra di kantor BP Batam. Pertanyaannya, ada apa gerangan? Kenapa para perwira militer asing ini jauh-jauh datang ke Batam? Nah, jawabannya ternyata cukup menarik bos. Mereka diundang untuk melihat secara langsung perkembangan industri pertahanan Indonesia, khususnya di sektor galangan kapal dan industri maritim nasional.
Kota Batam pun dipilih bukan tanpa alasan, bos. Pasalnya, kota ini berada tepat di jalur strategis Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran paling tersibuk di dunia yang dilewati oleh lebih dari 100.000 kapal setiap tahunnya. Letaknya dekat Singapura, memiliki kawasan perdagangan bebas, pelabuhan internasional, serta ekosistem industri yang sudah matang. Sederhananya, Indonesia ingin menunjukkan kemampuan industri maritimnya kepada dunia. Pasalnya dalam dunia pertahanan modern saat ini ya, kemampuan membangun dan memperbaiki kapal itu sama pentingnya dengan memiliki kapal perang itu sendiri, bos. Kapal bisa dibeli ya kan? Tapi kemampuan memproduksi dan merawat kapal adalah simbol kekuatan industri nasional. Nah, Kepala Delegasi Kementerian Pertahanan, Kolonel Infantri Troy Hutagalung bahkan menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini bukan hanya mempererat hubungan antar negara, bos, tetapi juga mempromosikan industri pertahanan Indonesia kepada dunia. Nah, lantas pertanyaannya, untuk apakah para perwakilan militer negara ini datang ke Batam? Apakah para atas pertahanan dari negara-negara asing ini hanya datang untuk melihat-lihat doang galangan kapal sambil menikmati kopi Batam? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, lanjut. Jadi, jika dilihat sekilas ya, kunjungan ini memang nampaknya seperti agenda diplomatik biasa, bos. Namun jika dicermati lebih dalam, jelas ada makna strategis yang cukup besar bagi kita Indonesia. Pertama, di sini ya, Indonesia, negara kita sedang menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pasar pembeli alutsista, tapi kini juga telah menjadi calon produsen dan mitra industri pertahanan yang layak diperhitungkan. Kemudian yang kedua, jelas Indonesia ingin membuka peluang kerjasama baru, bos. Karena ya, seperti yang kita tahu, para atas pertahanan ini adalah mata dan telinga militer negaranya masing-masing. Jadi, apa yang mereka lihat di Batam waktu itu bisa menjadi bahan laporan yang kelak membuka peluang investasi, transfer teknologi, hingga kontrak industri bernilai besar. Mana tahu, kelak ada pesanan kapal dari negara-negara asing ya kan? Atau mereka mau investasi bikin galangan kapal di situ. Wah. Kemudian yang ketiga, Indonesia jelas sedang mempromosikan Batam sebagai pusat industri maritim strategis masa depan. Bayangkan jika suatu saat kapal-kapal perang atau kapal patroli dari negara-negara sahabat datang ke Batam untuk melakukan perawatan, maintenance, dan modernisasi di Batam. Nah, nilai ekonominya jelas bisa melonjak, bos, mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Keuntungan lainnya juga tak kecil, mulai dari masuknya investasi asing, kemudian peningkatan lapangan kerja, kita bisa dapat transfer teknologi, penguatan industri galangan kapal nasional, hingga jelas ada peluang ekspor kapal buatan Indonesia ke pasar internasional. Jadi promosi sambil jualan. Dengan kata lain, Indonesia sedang mengirim pesan sederhana kepada dunia. Kami tidak hanya siap untuk membeli kapal-kapal kalian, tapi kami juga siap untuk membangun, memperbaiki, dan bekerja sama di kota Batam ini. Nah, jadi jika strategi tadi berjalan sesuai harapan, ya bukan nggak mungkin, bos. Batam di masa depan bakal berkembang dari sekedar kota industri menjadi salah satu pusat industri maritim dan pertahanan paling penting di Asia Tenggara. Jadi kalau menurut kalian bagaimana nih? Apakah kunjungan delegasi militer dari 19 negara tadi hanya seremoni diplomatik biasa, ataukah itu adalah langkah awal negara kita untuk menjadikan Batam sebagai epicentrum baru industri pertahanan kawasan? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.